Hai guys, aku Maggie dan hari ini aku akan berbicara seputar cover. Jadi, aku rasa aku akan buat sesi diskusi seperti ini dimana aku yang mengatakan pendapat aku soal beberapa hal mengenai buku-buku atau dunia penerbitan, dan untuk kali ini aku yang membicarakan seputar cover. Kenapa aku yang berbicara seputar cover duluan daripada hal-hal lain? Karena belakangan aku baca beberapa buku yang menurut aku cover itu sedikit menjengkelkan. Menjengkelkan seperti apa? Seperti ini. Jadi aku baca The Jewels of False Invisible City dan aku beli kelima serinya yang ternyata covernya semuanya tuh seperti ini. Jadi ketika disegel aku kira huruf J dan bagian luar putih ini menyatu. Tapi ternyata bagian luar ini dipotong hingga berlubang dan membentuk huruf J dengan hiasan atau pola di belakangnya ini. Sebenarnya idenya bagus dan sangat menarik, pokoknya kreatif banget dan beda dari yang lain. Tapi saya melakukan ini terlalu kreatif sampai pada akhirnya dia nggak enak dibaca. Dia potongnya tuh terlalu besar sampai potongan tuh sampai ke bawah. Dan akhirnya berakhir dengan aku nggak apa-apain buku ini, aku cuma taruh di jok mobil. Kurang nggak tahu gimana ceritanya ini bisa terjadi, tapi tahu-tahu aja waktu balik bukunya robek. Sampai akhirnya aku isolasi. Jadi aku udah kesel banget karena sayang banget sampul sebagus ini harus robek. Lagi pula waktu dibaca tuh jadi nggak enak karena kalian pegangnya tuh jadi semacam ada dua lapisan, tapi lapisan terluarnya tuh begini. Dan kertas yang di dalam ini juga tipis, jadi sangat nggak enak untuk dipegang. Jadi aku merasa sampulnya seperti itu wasted banget, dan betapa bagusnya seandainya dia bikin halaman pertama ini dan sampul bagian depannya nyambung aja, nyatu jadi satu. Lebih bagus kan? Ya, jadi aku kesel banget karena sampul ini, dan aku merasa sampul semacam ini harus di-ban peredarannya. Tapi itu cuma dapat aku sih. Menurut kalian gimana? Nih, sama dengan Deho Delivery Service-nya dan seri-seri PSA lain, aku rasa sampulnya berlubang. Jujur ini juga nggak enak dipegangnya, tapi masih mending karena lubangnya hanya di tengah-tengah. Jadi bagian yang keras dan dapat menopang seluruh buku tuh masih banyak. Tapi jika Jewels of False Invisible City, aku udah ngerti lagi deh itu. Selain sampul berlubang, ada jenis sampul kreatif lainnya yang aku juga antara suka dan gak suka, yaitu sampul seperti Heart Attack-nya Clara Canceriana dari seri Heartbreakers. Jadi sampulnya ini bagian orangnya dapat dibuka keluar dan menunjukkan lirik Mau Kamu yang itu lagu Heartbreakers. Dan aku tahu mungkin ini kecerobohan aku, dan karena aku aja yang gak hati-hati, jadi waktu aku lagi taruh ini di rak dan aku dorong ini masuk, sepertinya dia terlipat, entah gimana terlipatnya, dan akhirnya waktu aku tarik keluar mau mindahin tempatnya, ya udah kelipat dan jadinya ada jejak jelek di sini. Jadi aku rasa ini sesuatu yang kreatif tapi nggak praktis dan lagi-lagi mengganggu, walau sampul berlubang teramat jauh lebih mengganggu daripada ini. Lalu jenis cover buku seperti apa sih? Aku suka yang simple-simple aja, yang manis, dan aku lebih suka yang kartun atau ilustrasi daripada realistis atau foto-foto orang. Beberapa sampul yang aku suka, tapi ini aku hanya ambil contohnya dari buku Indonesia saja, jadi dari desainer Indonesia seharusnya, bukan dari cover asli buku luar. Sampul yang aku suka itu ada ini, Love Theft-nya karya Kapriska Primasari. Nah, kalau digabungkan akan membuat pita dan tulisannya jadi lengkap, Love Theft Priska Primasari. Menurut aku ini ide yang cukup bagus untuk buku berseri. Menurut aku ini ide yang cukup menarik dan warnanya juga enak dilihat dan mencolok di mata, warna pink yang cantik banget. Jadi ini cover yang termasuk cover yang aku suka. Cover lain yang aku suka adalah 3 karya Alicia Lezina. Saya covernya biasa aja, kalian bisa lihat hanya ada angka 3 yang dibuat dari semacam burung-burung. Lalu backgroundnya sendiri juga hanya biru, pokoknya warnanya biru, biasa aja kan. Dan waktu baca awal-awal aku juga bingung ini apa hubungannya sih covernya sama isinya, karena aku paling gak suka sama cover yang gak ada isi sama hubungannya. Menurut aku itu semacam kayak penipuan. Tapi setelah aku selesai membaca 3, aku akhirnya tahu makna dari cover buku ini, dan aku jadi sangat menyukainya karena aku sangat suka buku yang covernya memiliki makna, dan salah satunya adalah 3 ini. Covernya benar-benar bermakna dan menyambung dengan ceritanya. Cover lain yang aku suka yang menurut aku kreatif, berbeda dari yang lain tapi nggak menakutkan adalah Paper Romance karya Lia Indra Andriana.
Jadi bisa dilihat di ujung sini sedikit berlubang seperti dipotong atau apalah. Menurut aku ini unik, menarik juga dilihatnya. Tapi nggak mengganggu, nggak seperti cover yang berlubang. Kan siapa sih yang mau megang bagian sini? Dan ini benar-benar nggak mengganggu sama sekali. Jadi menurut aku ini contoh kreativitas yang nggak mengganggu dan keren banget. Lalu my all time favorite untuk buku Indonesia, salah satu cover yang all time favorite adalah Intertwine Vlog. Aku nggak tahu kenapa aku suka banget sama cover buku ini. Aku cuma ngerasa cover ini elegan banget, manis, menarik, nggak bosan untuk dipandangi. Pokoknya benar-benar aku suka banget. Lalu cover lain yang aku suka adalah In the Blue Moon karya Ilana Tan. Sudah aku bilang sebelumnya aku suka cover yang ilustrasi. Di In the Blue Moon ini aku suka font tulisannya yang menurut aku menarik, nggak kaku sama sekali, dan juga detail-detail kecil salju yang ada di cover ini. Menurut aku ini covernya manis banget dan beda dari cover-cover Ilana Tan sebelumnya, dan ini cover terbaik dari semua buku Ilana Tan yang ada menurutku. Seperti aku bilang tadi, ada beberapa buku yang aku nggak suka covernya karena nggak sesuai sama isinya. Salah satu contohnya adalah What If karya Maura Quattro. Jadi waktu saya baca buku ini, aku juga masih nggak mudeng atau apa sebenarnya hubungan toples dengan isi cahaya atau kurang-kurang ini dengan isi ceritanya. Jadi memang covernya cantik banget dan warnanya juga bagus banget, tapi nggak ada hubungan sama isinya. Dan ya seperti aku bilang tadi, biasa ngejudge buku dari cover dan sinopsis. Jadi it failed me, itu aja sih. Covernya aku nggak tahu mesti komentar apa, walaupun emang manis dan cantik banget. Lalu ada juga cover novel yang pertama kali aku lihat dipajang, aku nggak suka, tapi akhirnya aku berujung menjadi suka, yaitu The Chronicles of Audi. Jadi pertama kali aku lihat buku ini dipajang di Gramedia, aku benar-benar sama sekali nggak berniat untuk beli. Walaupun aku tahu yang nulis Onizuka dan aku baca cukup banyak buku Onizuka. Karena covernya berwarna coklat seperti kertas karton kayak gini, dan menurut aku ini jelek banget warnanya. Dan udah berbulan-bulan sampai udah mau terbit buku keduanya, aku baru penasaran apa sih bagusnya di buku ini. Sampai buku ini masuk ke Goodreads Indonesia buku pilihan pembaca, aku lupa ya pokoknya itu. Aku sampai penasaran hype-nya kenapa besar banget. Dan waktu aku angkat buku ini, baru aku lihat pinggirannya berwarna pink dengan glitter. Baru aku tertarik untuk membeli setelah melihat glitter-glitter di samping bukunya ini. Tapi karena akhirnya ketiga serinya berwarna coklat seperti ini, jadi menurut aku ada menariknya sih. Ya, jadi itu semua buku-buku yang aku pilih untuk merepresentasikan cover yang aku sukai dan cover yang tidak aku sukai dan cover yang mengganggu bagiku. Menurut kalian semua bagaimana? Apa cover kesukaan kalian untuk buku-buku penulis Indonesia? Dan apa cover buku penulis Indonesia yang kalian tidak sukai? Atau menurut kalian mengganggu nggak sih cover dengan lubang di tengah yang besar seperti Joshua Fall seperti itu? Please komen di bawah, dan aku akan sangat senang jika dapat berdiskusi dengan kalian semua. So, see you in my next video. Please like, subscribe, and share this video. Happy reading! Bye!